camping, bermalam di rumah pondok, dan berpetualang mencari tanaman liar yang bisa diolah menjadi menu makanan. Oke teman-teman, jadi ini adalah jenis tanaman kopi ya. Jadi seperti ini untuk jenis buah dari pisang hutan atau pisang monyet ya. Beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti memancing ikan dan juga berburu udang yang ada di sekitaran sungai ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal lanjutkan untuk berburu udang yang ada di sungai ini. Mumpung sungainya lagi kering ya, jadi kita coba berburu udang di sini. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan petualangan berburu ikan, udang, dan tanaman liar di hulu sungai yang ada di atas sana. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal melanjutkan petualangan berburu tanaman-tanaman liar yang bisa kita olah menjadi makanan nantinya. Dan juga kita bakal mancing ikan di hulu sungai yang ada di atas sana. Jadi sekarang kita bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Sementara di perjalanan saya banyak melihat jenis tanaman yang bisa diolah menjadi salah satu menu masakan. Mungkin teman-teman tidak asing dengan tanaman ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah jenis tanaman kopi ya. Jadi pucuknya ini biasa di kampung kami ini diolah menjadi menu masakan khas di daerah kami ya. Nanti bakal saya olah juga untuk daun kopi ini. Jadi sekarang kita bakal lanjut untuk mencarinya terlebih dahulu. Oh iya, mungkin tidak di semua daerah yang mengkonsumsi daun pucuk kopi ini untuk menjadikannya sebagai menu makanan. Sekedar info aja, kalau untuk rasa dari daun pucuk kopi ini memang agak sedikit terasa pahit. Tapi kalau di kampung kami ini adalah salah satu masakan khas yang mungkin hampir semua masyarakat setempat menyukai tanaman ini sebagai masakan favorit. Jadi sekarang saya bakal lanjut kumpulkan daun pucuk kopi ini sebelum kita lanjutkan perjalanan. Oke, jadi ini dia teman-teman. Jadi ini bakal kita bawa pulang ya untuk daun pucuk kopinya. Nanti kita bakal olah di pondok ya. Sekarang kita bakal masukin ke ransel dulu. Sepertinya daun pucuk kopinya sudah cukup untuk kita olah nanti di pondok. Jadi kita lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Teman-teman, jadi di sini saya banyak melihat untuk tanaman pohon pisang hutan ya, atau biasa disebut dengan pisang monyet. Jadi di sini teman-teman bisa lihat jenis pisang monyet atau pisang hutan ya, nih. Oh iya, di sini saya juga banyak melihat tanaman pohon pisang hutan atau pisang monyet. Jadi, mungkin teman-teman yang sering ke hutan mungkin tidak asing dengan pohon pisang monyet seperti ini. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan bagaimana isi di dalamnya, di sini coba kita ambil satu batang saja. Mumpung di sini pohonnya lumayan banyak, jadi langsung aja kita eksekusi. Jadi seperti ini untuk jenis buah dari pisang hutan atau pisang monyet ya, nih. Seperti ini. Ini masih mentah ya, belum matang. Jadi kita coba buka satu ini. Kalau masalah bisa dimakan atau tidaknya, ini hampir sama dengan jenis pisang yang biasa kita konsumsi. Jadi ini bisa dimakan. Tapi di sini yang membedakannya hanya dari segi ukuran bijinya yang lebih besar seperti ini. Jadi, sementara itu saya akan melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Rencananya, sebelum lanjut ke hulu sungai di atas sana, di sini saya akan mancing ikan di anak sungai yang ada di sekitaran sini.
Sementara itu, di sini saya akan mencari ulat sagu untuk umpan pancing kali ini. Dikarenakan target ikan buruan kali ini ikan-ikan kecil yang ada di sungai sekitaran sini. Untuk itu, saya akan kumpulkan ulat sagunya terlebih dahulu. Jadi seperti ini untuk jenis ulat sagunya. Kita ambil yang kecil-kecil aja, dikarenakan mata kailnya yang kita bawa kali ini ukurannya paling kecil. Dan setelah terkumpul lumayan banyak, sekarang saya langsung tes aja di spot anak sungai seperti ini. Dan ini dia untuk ulat sagunya. Semoga saja ada ikan yang kita dapat di hari ini. Percobaan pertama umpan pun langsung dimakan. Ini dia jenis ikan yang saya dapatkan. Jenis ikan-ikan kecil yang ada di sungai ini. Oh iya, untuk ikan-ikan yang saya dapat ini nanti akan dirilis kembali di kolam kecil yang ada di pondok. Jadi ikan-ikan ini harusnya hidup pas sampai di pondok nanti. Setelah beberapa lama di sini saya juga mendapatkan beberapa ikan laga seperti ini. Dan selang beberapa saat kemudian saya memutuskan untuk pindah ke spot bagian atas. Di sini saya coba pancing beberapa ikan kecil lagi untuk dirilis di dekat kolam yang ada di pondok nantinya. Setelah dirasa cukup, mungkin tidak terlalu banyak, setidaknya ikan-ikan yang sudah didapat bisa kita rilis di kolam kecil yang ada di pondok nantinya. Belum cukup sampai di sini, saya kembali melanjutkan petualangan ke hulu sungai yang ada di atas sana. Berhubung air sungai saat ini sangat kecil dan lumayan jernih dikarenakan kemarau panjang melanda daerah kami beberapa bulan belakangan ini. Dan saya pun dapat ide untuk berburu udang yang ada di sungai ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal lanjutkan untuk berburu udang yang ada di sungai ini. Mumpung sungainya lagi kering ya, jadi kita coba berburu udang di sini. Jadi jenis udang yang akan kita tangkap seperti ini. Jenis udang air tawar yang dimana udang ini nanti akan kita bawa ke pondok untuk kita olah menjadi menu spesial untuk malam ini. Dikarenakan untuk pertama kalinya saya berpetualang setelah hampir 1 tahun lamanya nggak ada bikin konten camping petualangan lagi. Untuk itu saya akan lanjut berburu udangnya terlebih dahulu. Oh iya, untuk jenis udang yang saya tangkap ini rata-rata ukurannya emang segini. Tidak ada yang besar, semuanya hampir sama. Justru kalau diolah malahan udang-udang seperti ini yang lebih enak, apalagi dimasak bersama dengan daun pucuk kopi yang sudah kita bawa tadi.
Tidak hanya udang, di sini saya juga kumpulkan beberapa kepiting yang saya temui di sepanjang aliran sungai ini. Apakah teman-teman sudah ada yang pernah memakan kepiting sungai seperti ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan setelah dirasa cukup, dikarenakan hari pun sudah sore, saya memutuskan untuk kembali ke pondok untuk mengolah hasil berburu pada hari ini. Singkat cerita, saya pun sampai di pondok dan di sini saya akan rilis terlebih dahulu untuk ikan yang sudah saya dapat di hulu sungai. Oh iya, dikarenakan di depan pondok ada kolam kecil, jadi di sini saya akan rilis ikan-ikan yang sudah saya dapat. Jadi di sini ada beberapa ikan aja yang masih hidup. Jadi langsung aja kita rilis seperti ini. Jadi rencananya malam ini saya akan bermalam di pondok, dikarenakan sudah cukup lama juga saya tidak merasakan suasana tenang saat bermalam di hutan ataupun di pondok seperti ini. Berhubung hari pun sudah mulai gelap, saya akan menyalakan penerangan terlebih dahulu. Dikarenakan perut sudah mulai lapar, di sini saya akan persiapkan perapian. Sebelum saya lanjut untuk memasak hasil buruan seperti udang air tawar dan juga daun pucuk kopi yang sudah kita kumpulkan saat dalam petualangan siang tadi. Di sini saya menggunakan kaleng bekas untuk membuat perapiannya seperti ini. Dan setelah beberapa saat, malam pun tiba. Tempat perapian pun selesai. Jadi langsung aja saya nyalakan apinya terlebih dahulu. Hal pertama yang harus saya lakukan, panasin air terlebih dahulu sampai mendidih. Selanjutnya, saya bikin teh panas terlebih dahulu sebelum kita masak hasil berburu di malam ini. Bersantai sejenak sembari menikmati secangkir teh panas sambil melepas penat karena petualangan hari ini lumayan melelahkan. Singkatnya, kita akan masak hasil buruan. Untuk semua bahan-bahan sudah saya siapkan, seperti bawang merah, bawang putih, udang hasil berburu, daun pucuk kopi, dan juga kacang tanah sebagai bahan dasar untuk pengolahan daun pucuk kopi ini. Setelah udang, sekarang daun pucuk kopi juga kita masukin seperti ini. Ingat, daunnya ini kita masak sampai kering seperti ini. Selanjutnya kacang tanah juga ikut dimasukin seperti ini.
Terakhir, cabai yang sudah dihaluskan diaduk-aduk seperti ini. Dan semua masakan kita campur dan diaduk sampai merata seperti ini. Kalau untuk urusan rasa ini menurut saya benar-benar enak. Sekarang saya akan lanjut makan terlebih dahulu. Dan pada akhirnya makan malam pun selesai. Jadi sebelum kita lanjutkan untuk istirahat, di sini saya bakal menyalakan api terlebih dahulu. Jadi berhubung petualangan hari ini cukup melelahkan, jadi saya bakal memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Jadi mungkin ini aja dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur, dan jika ada saran dan masukan nanti teman-teman tinggalkan saja di kolom komentar. Dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Rangka pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.